Ratusan guru sekolah swasta ikuti sarasehan pendidikan yang diselenggarakan Forum Silaturahmi Sekolah Swasta Kota Cilegon di Gedung Serbaguna Kampus Al-Khairiyah, Sabtu 3 Juni. Tema dalam sarasehan itu adalah peran sekolah swasta dalam mewujudkan Kota Cilegon cerdas, modern, dan bermanfaat. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum PB Al-Khairiyah Kiai Haji Ali Mujahidin, Wali Kota Cilegon Haji Heldi Agustian, serta ratusan guru TK, SD, SMP, swasta Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara hadzal huda nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Wali Kota atau Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Heldi Agustian, yang di tengah kesibukannya alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama kita. Dan kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang senantiasa energik, dan beliau adalah kepala dinas yang saya pandang cukup profesional untuk memimpin lembaga dinas pendidikan, yaitu Ibu Dr. Anda atau Hajah Ibu Dr. Anda Hajah Eni Anita Susila. Susila apa? Susila. Yang kami hormati panitia pelaksana sarasehan beserta jajaran, pimpinan sekolah swasta, Bapak Ibu guru, wabil khusus guru-guru kami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngomong apa juga bingung di sini, karena yang diajak ngomong ini guru-guru saya semua. Tapi paling tidak kebetulan ada Pak Wali Kota yang juga karena kebetulan saya memimpin lembaga penyelenggara sekolah swasta, mungkin kita punya kesamaan nasib. Ya. Nah, dalam hal itu saya ingin menyampaikan bahwa Pak Wali Kota, sekolah swasta ini sebagian sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kira-kira betul ya? Jadi Ki Hajar Dewantoro, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamur, Raden Ajeng Kartini, semua itu adalah tokoh-tokoh pendidikan yang menggerakkan pendidikan sebelum adanya Republik Indonesia Merdeka. Nah, oleh karena itu eksistensi sekolah swasta dulu nggak ada negeri, sebelum Indonesia Merdeka itu nggak ada sekolah negeri, semuanya swasta. Lahir dari sebuah dedikasi, lahir dari sebuah cita-cita bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu sampai hari ini masih bergulir. Dan kami sangat yakin bahwa eksistensi sekolah swasta itu betul-betul dapat punya peran penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, soal eksistensi sekolah swasta, soal keberadaan sekolah swasta tidak usah diragukan lagi keberadaannya. Karena memang saya mengelola juga sekolah-sekolah swasta. Makanya tema peran sekolah swasta dalam mewujudkan Kota Cilegon cerdas, modern, dan bermartabat sebaiknya diganti. Saya kepengennya temanya kalau bisa peran pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan, eksistensi dan kesejahteraan sekolah swasta. Terus kira berbahagia Pak Haji Mumu, terima kasih masukannya. Tadi saya sudah catat, ini sangat luar biasa. Jangan salah persepsi tentang negeri dan swasta. Itu yang saya harus camkan terlebih dahulu. Banyak guru-guru berpendapat bahwa Wali ngurusin negeri baik. Waduh, saya terus terang Pak, saya ini calon wali kota karena adanya ajas ketidakadilan antara SD dan SMP di Kota Cilegon negerinya. Karena swastanya sudah imbang pada saat saya melihat dan mendapatkan Cilegon dalam angka tahun 2009.
yang isinya di mana ada 150 SD negeri di kota Cilegon, ada 11 SMP negeri. Sehingga kalau dibandingkan satu SMP negeri di kota Cilegon ini itu diperebutkan kurang lebih 13,6 SD negeri. Kalau kita ilustrasikan ada 150 SD negeri kali 2 kelas, kelas 6-nya kalau kita kali murid 30 sama dengan ada 9.000 orang lulus SD di kota Cilegon. Daya tampung kami hanya 11 SMP negeri. Kalau katakanlah kelas 1-nya ada 10, kalau kali 30 murid ada 3.300, 5.700 orang Cilegon pergi kemana? Dan rata-rata orang-orang kaya masih banyak masuk ke negeri. Akhirnya yang mengakibatkan yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke, yang kaya gratis, yang miskin. Inilah yang terjadi di kota Cilegon. Saya hanya menjalankan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada saat saya melihat buku itu, saya langsung berikrar. Saya bilang ini ada ajas ketidakadilan, maka saya harus nyalon wali kota. Bagaimana dengan situasi sekarang dengan sistem zonasi, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia? Kami menyadari di Purwakarta ada 16 SD negeri, SMP negerinya 0. Sebelum Indonesia merdeka, sampai Indonesia merdeka, sebelum adanya Cilegon, sampai kemarin tahun 2021 adanya Cilegon, tidak pernah ada SMP negeri di Purwakarta. Sebelah kanan Purwakarta ada namanya Jombang. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958, 63 tahun tidak ada penambahan SMP negeri. Kemudian di sebelah Jombang, sebelah Purwakarta ada lagi yang disebut dengan Grogol. Di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. 41 tahun tidak ada penambahan SMP negeri lagi. Gitu Pak Jokowi. Di Citangil ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Itulah SMP negeri terakhir di kota Cilegon yang berdiri tahun 2008. Naik sedikit ke Mancak, ada 3 SMP negerinya di Mancak. So, what's wrong? Apa yang salah? Mana ajas keadilannya? Maka kami hanya menjalankan perintah Undang-Undang Dasar itu pada saat 13 tahun kami berjuang. Allah berikan ridho pada saat kami dilantik di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kami minta sama pusat meskipun masih nebeng, kami minta ingin menyelamatkan generasi tahun 2021. Maka Allah berikan ridho. Kalau kami beli tanah dulu, bangun dulu, tidak akan pernah ada terjadi SMP negeri di kota Cilegon. Alhamdulillah, SMP negeri 12 ada sekarang di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangil, dan 15 di Grogol. 4 SMP dalam waktu 4 bulan kami menyelamatkan 480 orang yang rata-rata orang-orang yang tidak punya itu untuk bisa sampai sekolah. Karena saya tidak mau orang-orang Cilegon tidak sekolah. Maka yang terjadi, mohon maaf kalau saya coba pelajari Bu Heni, sekelas katakanlah Al-Hanif, ada pasti di sini kepala sekolahnya Al-Hanif nih. Al-Azhar, ada pasti di sini Al-Azhar. Itu rata-rata Al-Hanif, Al-Azhar yang ngetop-ngetop itu masuk aja. Kemarin mohon maaf ini terlambat itu langsung nggak boleh daftar lagi Pak. Sekelas RJ, mana Bu RJ? Saking begitu kualitasnya, begitu banyaknya, begitu banyak orang kaya yang sekolah di swasta Pak. Mereka menolak. Tapi apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah yang mohon maaf ini menengah ke bawah? Nangis saya Pak. Akhirnya yang karena tidak ada sekolah negeri, mereka sekolah di swasta, kemudian di swasta pun mereka nggak bisa bayar Pak. Pertama kali saya datang ke kota Cilegon pada saat saya jadi wali kota, saya panggil waktu itu setelah Bu Heni, saya katakan kepada Bu Heni, tolong Bu Heni, ada berapa ijazah yang tidak tertebus di SMK 17 dan di SMA Fathahilah? Dihitunglah sama Bu Heni dan tim.
Saya bilang saya akan bayar itu. Ternyata setelah dihitung totalnya 2,5 miliar dari 2 SMK. Karena sekolah swasta di Kota Cilegon berperan penting dan saling melengkapi dengan sekolah negeri. Sejalan tentu saja dengan visi misi pemerintah Kota Cilegon, yaitu Cilegon baru, modern dan bermartabat, dan dengan misi kedua yaitu pendidikan yang berkualitas. Artinya yang punya kebijakan yang ada di sebelah kiri saya tentu saja Bapak yang ganteng katanya ya, sangat serius tentu saja memajukan pendidikan di Kota Cilegon agar sumber daya manusia di Kota Cilegon lebih unggul dan berkualitas. Ini tentu saja diwujudkan juga dengan program-program yang ada di Dinas Pendidikan. Yang pertama, barangkali Bapak dan Ibu sudah sering mendengar Bapak Wali Kota bahwa kita ini pemerintah Kota Cilegon memiliki program yang luar biasa di dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, yaitu program beasiswa full sarjana. Kita beri aplaus dong program Pak Wali ini ya, yang memang sebagai dinas atau instansi yang membina atau membimbing, yang khususnya juga meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Kota Cilegon. Tentu saja selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sangat konsisten ya, dengan program beasiswa full sarjana, dan alhamdulillah sampai tahun ini ya, ini sudah tahun ketiga, tahun dimulai 2021, 2022, kemudian 2023 ya, alhamdulillah sudah sangat membantu baik program jalur mekanisme mandiri ataupun mahasiswa yang tidak mampu. Ibu dan Bapak, selain itu juga yang tak kalah pentingnya yang sudah dirasakan oleh para guru honorer, yaitu kenaikan upah atau honor dari 450.000 menjadi 675 rupiah. Ini luar biasa.